kantoran. Fantastis, Iya. $55 satu jam. Iya benar. Dan ngechat kan nggak mungkin 1 jam. Itu kalau dipanggil ke tambang lebih gede lagi ya. Betul. Wow. Itu mah gajinya udah ribuan itu. Benar-benar. Dan itu bisa juga dia ABN sendiri, bikin usaha sendiri, ngecat rumah. Wah, expensive itu. Betul sekali. Wow. Jadi kadang bikin kita kayak, wah, jadi seru ya. Kita pengen mempelajari something new gitu. Iya. Karena ternyata affordable ketika kita sudah permanent resident visa juga kan, of course gitu. Tapi bagi teman-teman yang masih international student, itu benar-benar satu investment yang bagus banget ya kayak. Betul. Jadi untuk teman-teman yang masih mencoba sebagai international student, saranku mungkin encourage mereka untuk mengambil kuliah-kuliah yang skillful, yang high demand, gitu ya. Kayak chef itu skill salah satu skill, tapi banyak banget udah oversupply gitu ya. Jadi kita sudah harus berpikir untuk different things. Iya. Kita yang chefnya udah mau beralih juga ke yang lain. Ya, kenapa sih industri chef itu selalu high demand? Ya karena itu orang nggak mau kerja chef udah forever. Iya. Karena itu manual handlingnya kan cukup berat ya. Dan kadang cuma buat PR doang. Betul makanya. Abis PR dapat ganti. Makanya betul banyak sekali orang yang apply lagi jadi chef, Tapi mungkin pemerintah juga melihat itu sebagai satu hal yang nggak sustain. Iya, nggak sustain, dan melihat kayaknya nih nggak butuh-butuh amat deh untuk ini gitu. Mungkin seperti itu juga. Iya, jadi ada ancaman untuk dihapuskan memang. Betul. Tapi dari dulu selalu ada ancaman seperti itu kan. Cuman nggak jadi. Iya, masalahnya kan kita nggak tahu tuh ancamannya kapan berubah menjadi. Karena itu juga berkaitan dengan industri pendidikan, di mana orang ya pengen yang gampang gitu loh, ngambil kukeri gitu. Kalau misalnya di stop, ya mungkin akan kelar, nggak dapat profit dari situ. Padahal itu money banget. Betul sekali. Terus apa yang dirimu pengen pelajari kan? Aku karena ada pikiran untuk berkarir setelah memiliki anak ya. Maksudnya kita harus berpikir udah settle, nggak terus-terusan di tambang gitu ya. Pasti harus di kota. Sebagai seorang perempuan kita harus mencari pekerjaan yang bisa dikerjakan secara remote gitu. Mungkin kedepannya akan ambil psikolog, kemudian ambil master neuroscience, something like that. Dan kalau masih kuat sekolah ya ambil law juga, bachelor of law, karena ada ketertarikan dalam dunia hukum di Australia. Tapi kalau psikolog tuh kayaknya lebih bisa general, bisa bekerja di sini ataupun di Indonesia, karena ilmunya bisa kepake di mana-mana. Bener. Asalkan ada manusia di situ. Iya. Gitu. Bukannya semakin banyak degree semakin sulit dapat kerjaan tuh. Kalau di sini kayaknya semakin mahal ya. Sebenarnya tergantung kompetensi kita sih. Oke. Semakin banyak degree, tapi kalau kompetensinya tidak mencukupi nilai standar juga kan. Gitu. Itu bakalan jadi masalah. Selain itu juga kan butuh koneksi ya, dimana kita harus membangun koneksi antara kita dengan orang-orang yang kita temui along the way, gitu ya, build relationship, dan pastinya itu butuh waktu dan integritas. Benar. Dan itu harus dibangun dengan ya waktu. Itu nggak bisa instan seperti itu. Ini dari FIFO ke hal-hal edukasi gini nih. Ya, karena FIFO memang memberikan banyak peluang ya, insight dalam hidup aku. Karena FIFO itu bisa menjadi batu loncatan atau penjara yang berkepanjangan. Exactly. Gitu. Do you think like ketika kita sudah mencapai FIFO, kayak menganggap kayak aduh kayaknya gue males deh kerja di perkotaan? Betul. Makanya banyak orang yang kerja FIFO tuh sampai kadang udah jadi nenek-nenek, buyut-buyut masih kerja FIFO. Karena antara dua, mereka terlalu nyaman, dan kedua mereka living from paycheck to paycheck. Bener. Karena gaya hidupnya mereka beyond their means gitu. Oke. Jadi gini Kak, mikirnya ya, gue kalau kerja di perkotaan, gue tetap harus beli makanan at least $100. Agak mewah dikit 150 lah ya. Mewah banget, sering jajan di luar juga 200. Betul.
renting setiap harus bayar. Betul. Terus gasoline, petrol. Ya. Sedangkan di tambang itu semua tuh didapat, kita cuma spend money di 1 minggu tuh yang paling banyak pas kita off doang. Iya betul. Kayak kita bisa hemat $400-800 gitu loh dalam 2 minggu kalau kita tinggal di sini. Betul itu sebenarnya betul. Tapi akan ada momen dalam kehidupan kita di mana keluarga kita butuh kita. Okay. Dan kalau kita melakukan stay di Vivo industri terlalu lama, tentunya itu akan berpengaruh ya terhadap misal kalau udah punya anak, tumbuh kembang anak, karena bapaknya atau ibunya lebih lama di mindset daripada di rumah. Itu akan menjadi masalah, sehingga banyak orang yang hidup di kerja sebagai Vivo juga akhirnya berpisah seperti itu. Oke. Ya. Tapi ada juga yang memilih kayak aku, dalam pikiranku kayak 2 minggu aku kerja mungkin memang jauh dari keluarga, tapi 1 minggu aku bisa full sama mereka. Yeah. Which is maybe mungkin aku bisa travel kemana gitu kan, enak banget. Belum kali Kang. Mungkin ya. Tapi kalau misalnya mikir kerja di perkotaan kayak, ya gue tetap pasti bakal ngambil 2 kerjaan untuk mencapai pendapatan segini nih. Which is meskipun gue datang ke rumah itu gue dalam keadaan lelah, belum gue ngecek HP, anak gue lari-lari ke sana, gue kasih HP aja gitu kan. Kayak gitu loh Kak. Iya, itu ada dari 2 sisi. Jadi satu, ada rekan kerja aku yang sudah 7 tahun di Vivo, akhirnya dia juga udah pengen pensiun dikarenakan dia menyadari bahwa anak-anaknya udah mulai komplain. Anaknya sekarang udah umur 5 tahun. Jadi dia anaknya selalu tanya, Dedi kapan di rumah, selalu pergi kerja terus. Nah, ketika panggilan itu datang, nah itulah di saat orang tuh udah mulai berpikir, kayaknya gue udah harus stop deh gitu. Atau ngambil yang 1-1, atau ngambil yang 8-6. Ya, mungkin tergantung bagaimana situasi keluarganya, gitu sih. Karena gini Kak, at the end of the day itu family. Oke, ini agak sengit nih, agak fokus dulu di sini nih. Jadi gini, misalnya gue chef nih, gue pengen dapat sekitar 75.000 atau 70.000 deh. At least itu tuh gue harus kerja di 2 tempat loh. Siang 8 jam, malam 4 jam. Iya. 12 jam. In between gue mungkin tidur bentar gitu kan. Setelah gue pulang dari tempat kerja 12 jam itu, which is in between juga kan ada gapnya tuh jadi berapa jam. Di rumah mungkin anak gue udah harus tidur, gue ketemu dia kapan. Berarti dalam seminggu ada kesempatan fullnya itu mungkin di 1 hari doang. Iya. Gitu. Sedangkan kalau ditambah, oke 2 minggu gue nggak ketemu, memang dia full sama nyokapnya. Tapi 1 minggu itu pas gue pulang, gue bisa ajak dia ke Bali, gue bisa ajak dia ke Melbourne, gitu loh. Betul. Atau memang gue quality time aja di Perth misalnya. Betul. What do you think? Tetap ada banyak sisi sih ya. Akan ada banyak pertimbangan when it comes to family, tergantung kebutuhannya nanti seperti nanti apa. Lihat skenario yang terjadi aja kali ya. Kalau Kang Arif sekarang anaknya masih bayi kan, jadi belum begitu terasa. Tapi dilema orang-orang yang, tapi gue kayak udah ngerasa kayak gak mau pisah loh sama mereka. Iya memang banyak kan seperti itu yang teman-teman yang udah di Vivo tuh. Dan as you know, Vivo itu adalah suatu pekerjaan yang mentally hard, karena we need to leave the loved ones behind gitu ya. Jadi kalau misalnya kita dirungsingin dengan tangisan anak di rumah gitu ya, bapak-bapak yang tiba-tiba istrinya nelfon, aduh anak nangis nih, rewel, itu pasti kepikiran dan itu pasti berat. Bukannya berat lagi, tambah berat gitu. Nah hal-hal seperti itu akan menjadi dilema ketika nanti kita di tempat kerja. Seperti itu. Dan kalau itu berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, tentunya akan jadi masalah. Karena they need you to be there, but you never be there. Iya. Dan itu akan jadi problem. Jadi bukan kayak suami siaga, anak langsung ada, I'm here. Ya, kalau di kota mungkin teman-teman yang memilih stick untuk pekerjaan di kota, poinnya itu. Kalaupun kerja di kota mungkin lebih capek, lebih ini, tapi at least dia ada di satu kota. Iya. So if something happen to their family, they just 10 minutes away. Benar. Dia cuman kayak izin ke bosnya, gue harus pergi family emergency. Atau enaknya lagi kalau misalnya kerja di kota, kita nggak mau single income, bisa dual income gitu ya. Kayak suami kerja 40 jam,
Berarti nanti pas malamnya itu si anak sama suami, istrinya kerja gitu 4 jam atau berapa jam gitu ya. Betul. Gantian kayak gitu kali ya. Jadi sepanjang waktu 24 jam itu mereka ada yang jagain. Betul. Itu mungkin benefitnya kalau tetap stay di kota. Betul. Betul. Walaupun tetap akan ada waktu pisah dengan anak, misalnya anak mungkin masuk sekolah atau masuk daycare gitu ya, tapi tetap anak itu ngeliat ada wujud kita di rumah gitu. At least mereka lihat bapaknya besok pagi, oh bapak ada nih gitu. Seperti itulah. Itu sih yang kebanyakan cerita dari teman-teman di Vivo dilemanya. Kalau untuk WHVers kayaknya belum menjadi problem. Kayaknya single untung banget deh. Kalau single ya. Kayak 2 minggu kerja di sini, 1 minggu pergi ke Bali, 1 minggu pergi ke Korea. Ya. Kecuali udah punya pasangan juga berat tuh. Kalau udah punya pasangan, udah punya pacar atau udah punya suami, udah punya istri, wah itu berat. Single kalau banyak duit mah laku. Ya oke, orang Vivo tuh banyak kan single. Karena mereka emang susah untuk getting into relationship kayak gitu. Karena pasangannya pasti menuntut mereka untuk di sini dong weekend kayak gitu. Dan mereka ada di mining gitu kan. Jadi, tapi jangan ini juga ya. Ternyata di mining juga banyak banget orang-orang yang sudah berkeluarga memang ya. Iya betul. Dan mereka sudah bisa maintain itu semua gitu. Betul. Dan berkomitmen dengan keadaan itu. Betul, makanya seperti yang aku bilang tadi, mining itu bisa menjadi batu loncatan atau trap yang bisa bertahan lama gitu. Berkepanjangan, penjara yang berkepanjangan. Dan kadang karena di situ juga kadang kita nggak mau upgrade skill. Betul. Ngerjain hal yang udah kayak gitu terus gitu. Iya. Beberapa teman-teman kerja di Vivo aku dulunya utility, sekarang udah banyak yang jadi truck driver. Dan gajinya udah ratusan ribu dolar. Iya, dump truck ya. Ya, jadi mereka memang upgrade skill, mereka ikutan training and build networking juga. Ketika mereka jadi pekerja di utility hospitality, mereka networkingnya diperluas gitu dengan para pekerja tambang dan lain-lain seperti itu. Jadi kita dilarang juga antisosial ya kalau di tambang ya? Terserah sih ya. Tapi kalau mau butuh networking ya memang harus sosial. Harus sering ya. Oke. Wow, menarik ya. Tuh. Jadi kapan mau ninggalin Vivo? Belum tahu ya. Karena memang dituntut juga punya baby harus meninggalkan kan? Enggak juga sih. Full time kan kita dapat maternity leave. How long? 12 bulan. Oh, that's good. Dan itu tetap digaji? Tetap dibayar. Wow. Ya. Maternity leave, dan kita kalau full time begitu kita finish maternity leave, the job will be still there. Ya, dan kalaupun misalnya kita gue nggak mau pivot dulu nih sekarang, itu bisa kita nggak mesti quit banget ya, tinggal bilang aja bahwa kita mungkin nggak kerja dulu gitu. Kita bisa minta unpaid leave atau bisa minta transfer ke kantor pusat. Aku mungkin ketika sudah menginjak 6-7 bulan akan pindah ke kantor pusat, do the office work kayak gitu, tapi mungkin hournya bakalan paling maksimum 40 jam. Gitu. Apa sih yang penting harus dijaga dengan company tempat kita kerja agar kita tuh meskipun misalnya udah quit, kita pengen balik lagi, tetap mereka welcome gitu? Never burn the bridge. Maksudnya never burn the bridge? Jangan memutuskan silaturahmi lah ya dengan attitude kita yang kurang baik. Jadi kalaupun kita mau pergi dengan cara yang baik-baik. Attitude kita harus tetap dijaga. Kita harus punya meninggalkan nama baik yang baik gitu. Yang jelas performance kerja kita harus tetap dijaga, di maintain pada level yang sebagaimana seharusnya. Seperti itu. Jadi karena Vivo Industri itu salah satu industri yang kecil ya. Maksudnya industri yang besar tapi sebenarnya kecil karena orangnya itu aja. Jadi it will be hard kalau misalnya kita udah punya reputasi yang kurang baik dalam hal pekerjaan. Karena ketika kita melamar pekerjaan tempat lain, kita butuh referensi, dan